Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa di SD. Nah, ada yang tahu nggak bersastra itu apa? Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baiklah, kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Nah, hari ini kita belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Ada yang tahu nggak apa itu sastra? Iya, pinter. Sastra itu adalah sebuah karya ilmiah. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Meningkatkan kemampuan bersastra di SD. Apa-apa aja yang kita pelajarin? Kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran sastra di SD, kemudian tujuan pembelajaran apresiasi sastra di SD, kemudian pemanfaatan bahan ajar sastra bagi perkembangan kemampuan berbahasa. Ayo, siapa yang mau bertanya sebelum Ibu mulai pembelajarannya? Nah, kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran sastra di SD. Apresiasi bukanlah suatu dari pengetahuan sastra yang harus siswa hafalkan, melainkan bentuk dari aktivitas jiwa. Dengan melalui apresiasi sastra, dengan idealnya siswa merasakan kehadiran dari pelaku peristiwa, suasana, dan suatu gambaran dari objek secara imajinatif. Dan apresiasi harus mencangkup tanggapan dari emosional pada isi cerita, tanggapan pada pelaku atas peristiwa, dan perasaan dari siswa dalam merasakan atau menikmati dengan gaya bahasa dari si pengarang cerita. Kemudian, mengapresiasi perlu adanya pergaulan langsung dengan karya sastra yang diapresiasi agar dapat dilatih dan terbina untuk menyenangi dan menghayati dari karya sastra tersebut. Terus, pembelajaran yang hanya bersifat teoretik tidak akan dapat diharapkan lahir para siswa yang mampu mengapresiasi dan memiliki minat baik pada karya sastra sendiri. Di sekolah dasar sendiri, pembelajaran dari sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mengapresiasi karya sastra. Kegiatan dari mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan sosial. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dapat dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, atau menulis. Nah, sampai di situ kalian ada yang ingin bertanya tentang hakikat pembelajaran di SD? Ayo, siapa yang mau bertanya biar Ibu jelaskan lagi? Iya, bertanya tentang apresiasi karya sastra. Untuk apa karya sastra itu? Kan tadi udah Ibu bilang karya sastra itu
dilatih untuk mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan sosial. Terus pembelajaran karya sastra di SD itu harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi pada ada 4 tujuan. Yang pertama itu ada mengembangkan kesadaran bersastra, kedua mengembangkan ada 4 tujuan, yaitu kesenangan pada buku, menginterpretasikan bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan yang terakhir mengembangkan apresiasi. Nah, pada waktu pembelajaran sastra, siswa akan diberikan kesempatan untuk memahami atau menikmati ataupun sekaligus untuk merespon apa yang telah mereka baca dan dengan cara-cara yang menarik untuk minat mereka. Nah, ada yang paham sampai di sini? Maksud dari karya sastra itu ya kita itu harus membaca, terus kita harus rajin menulis. Jadi dengan membaca dan menulis itu kita akan mempunyai ide-ide untuk membuat satu karya sastra ataupun satu karya ilmiah bisa juga. Kemudian pada waktu siswa belajar membaca, belajar dari orang lain tentang mereka diri sendiri untuk kehidupannya. Siswa seringkali menemukan pengalaman yang mirip dan seolah-olah mereka itu alami sendiri, berkaitan dengan kesedihan, kesenangan, atau ketakutan. Di samping itu, kita juga memperoleh wawasan yang luas untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan dunia mereka sendiri. Terus, siswa tersebut yang berinteraksi langsung dengan karya sastra itu sangat penting karena pada waktu pembacaan teks sastra, pembacaan ialah memberikan makna pembaca yang berbeda, akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Paham? Kalian paham-paham aja, nanti kalian nggak paham nih. Sehingga tanggapan orang lain yang satu dengan orang yang lainnya tidak akan sama. Misalnya pendapat si A dan pendapat si B dari mereka sudah membaca buku apa gitu, terus mereka kesimpulannya ini nggak bakalan sama karena pemikiran si A dan si B itu pasti berbeda. Kemudian akibat dari perbedaan pengalaman dan pemaknaan terhadap bacaan, maka yang akan diperoleh siswa dan diberikan siswa dalam mengapresiasikan sastra haruslah merupakan transaksi antara aktivitas siswa dengan kata-kata yang terangkai dalam cerita tersebut. Makna tersebut diciptakan dan dibentuk sendiri oleh siswa sendiri, bukan ditawarkan oleh guru atau penulis dari buku tersebut. Nah, misalnya kita membaca buku apa, terus kita mengungkapkannya tuh dengan pikiran kita sendiri, bukan lagi dengan kata-kata yang ada di buku. Paham? Terus nanya guru itu kegiatannya apa aja dalam kegiatan karya sastra. Guru di dalam kegiatan tersebut bukan sebagai penerjemah dari sastra, melainkan guru tersebut mendorong siswanya agar mampu untuk menciptakan karya sastra sendiri atau menafsirkannya sendiri. Ada yang paham? Ataupun ada yang kurang jelas? Biar ibu jelaskan lagi biar supaya jelas. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tujuan pembelajaran apresiasi di SD. Tujuan pembelajaran sastra.
Tujuan pembelajaran apresiasi sastra di SD. Pembelajaran dari apresiasi prosa di SD, pembelajaran tidak terlepas dari tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Menurut para ahli mengatakan bahwa pembelajaran sastra di SD harus diberikan pengalaman pada siswa yang berkontribusi pada 4 tujuan, yaitu pencarian kesenangan pada buku, menginterpretasi bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan mengembangkan apresiasi. Nah, yang dimaksud dari pencarian kesenangan pada buku, pasti kalian bertanya-tanya, itu gimana sih, Bu? Nah, pencarian kesenangan pada buku itu yang dimaksud misalnya si Putri sangat suka dia membaca buku. Nah, itu kalau dia rajin membaca buku, dia mempunyai wawasan yang luas, dia bisa tuh membuat satu karya sastra. Kemudian menginterpretasi bacaan sastra. Dia sering membuka bacaan-bacaan karya sastra dari orang lain. Terus mengembangkan kesadaran bersastra. Dia mengembangkan minat dia kalau dia itu bisa bersastra, dan mengembangkan apresiasi. Kemudian dalam pembelajaran apresiasi prosa diperlukan suatu perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan khusus dari pembelajaran. Contohnya, tujuan khusus pembelajaran dapat dirumuskan yaitu mengemukakan kembali ringkasan isi cerita sesuai dengan rangkaian ceritanya, tempat kejadian atau pelaku dari cerita, memberikan tanggapan terjadi kejadian dari cerita tersebut, mengemukakan kembali ringkasan tanggapan dengan secara lisan dan baik ataupun dengan benar. Yang pertama itu menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Pasti maksudnya itu salah satu dari tujuan utama pembelajaran sastra di SD, untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh suatu pengalaman dari isi bacaan sastra yang masuk dan terlibat langsung dalam suatu buku. Dengan salah satu cara terbaik untuk membuat siswa tertarik pada buku tersebut. Jadi kalian kalau ingin membuat suatu karya sastra, kalian harus menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Kalian tuh harus ibaratnya menjadi kata pepatah seperti kutu buku. Kalian tuh senang membaca buku. Kalian lebih senang membaca buku daripada bermain handphone. Kemudian menginvestasikan literatur. Untuk menciptakan ketertarikan siswa terhadap buku, siswa perlu membaca banyak buku, harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan suatu pengalaman yang mendalam dari buku-buku yang telah dibacanya. Nanti ketika siswa menghubungkan apa yang mereka baca dengan latar belakang pengalaman siswa yang akan menginternalisasikan makna dari cerita buku tersebut. Sampai di sini ada yang paham? Kemudian mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih di SD juga harus diajak untuk memulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Karena apa? Anak-anak harus kita arahkan pula untuk menemukan elemen-elemen sastra secara pelan-pelan, karena pada elemen itu sendiri memberikan bekal kepada siswa untuk pemahaman makna cerita atau puisi. Nah, jadi nggak mesti anak SMP ataupun anak SMA aja yang harus bersastra. Anak SD pun juga harus belajar bersastra agar kalian paham tuh makna cerita ataupun makna dari puisi-puisi. Terus mengembangkan apresiasi. Sasaran dari jangka panjang pengajaran di SD yaitu mengembangkan kesukaan dalam membaca karya sastra yang bermutu. Terus
ada yang terakhir, pemanfaatan bahan ajar sastra bagi perkembangan kemampuan berbahasa. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Pengajaran bahasa Indonesia dimaksudnya untuk menyiapkan bahan ajar siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan jelas. Pengajaran demikian hakikatnya ialah pengajaran yang bermaksud untuk membentuk suatu kompetensi komunikasi. Kompetensi tersebut mempunyai 4 unsur pokok. Yang pertama, ada suatu pengetahuan dan penguasaan tata bahasa baik morfologi maupun sistematik. Pengajaran dari apresiasi sastra dengan bahan ajar sastranya itu sendiri. Kemudian berfungsi untuk permainan dari pembentukan kompetensi komunikasi khususnya kepada siswa sendiri. Kompetensi yang dimaksud di sini yaitu kompetensi komunikasi sastra dan kompetensi komunikasi bahasa yang lain dan berarah yang mempunyai imajinatif dan emotif. Pengajaran dari bahasa sendiri dengan menggunakan bahan ajar sastra serta mengajak siswa untuk memahami suatu karakteristik dari bahasa dan sastra dengan sebagian salah satu ragam bahasa Indonesia dan karakteristik komunikasi serta sebagai salah satu bentuk dari komunikasi tulis bahasa. Adapun karakteristik komunikasi bahasa itu ada 4. Yang pertama, ada komunikasi itu bersifat secara tidak langsung. Yang kedua, kehadiran dari penulis tidak dapat menggantikan kedudukan dari teks sastra yang ditulis. Yang ketiga, ada konteks dari komunikasi sastra yang berdimensi ganda. Dan yang keempat dan yang terakhir, ada jarak antara realitas dalam suatu teks dalam bentuk realitas kehidupan nyata dan antara teks sastra dengan penulisan. Nah, terus pengajaran sastra itu dibagi dari 2 golongan. Ada yang tahu nggak 2 golongan itu apa-apa aja? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu 2 golongan itu apa-apa saja? Nggak ada yang tahu ya, udah Ibu jelasin ya. 2 golongan itu yaitu pertama pengajaran tentang sastra dan yang kedua pengajaran sastra yang beranggapan untuk mengapresiasikan suatu karya sastra. Siswa sendiri harus langsung dikenalkan dengan sastra. Kegiatan mengenal meliputi seperti mendengar, menyimak, membaca, serta melihat. Adapun kegiatan dari memahami meliputi dari kegiatan menafsirkan, mengartikan, mempromosikan, mencari-cari hubungan, menemukan pola, serta menarik kesimpulan. Jadi, kemampuan dari apresiasi sastra tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dari apresiasi itu sendiri, memahami dan dapat mengapresiasikan karya sastra Indonesia serta dapat mengkomunikasikan secara lisan atau dengan menggunakan tulisan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya ataupun sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, mungkin pembelajarannya hari ini cukup sampai di sini saja. Minggu depan ataupun besok kita lanjutin lagi pembelajaran bahasa Indonesia ini. Hari apa kita ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa? Oh, besok ya. Ya udah, besok kita lanjutin lagi pembelajaran bahasa Indonesianya ini. Sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa besok anak-anak.